Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Selamat malam dan berjumpa kembali dengan kami di program live Live in Fullness to Eternity. Dan senang sekali saya Pendeta Felix Gosal dapat menemani Anda dalam program yang mendiskusikan informasi tentang kesehatan dan pola hidup sehat bagi Anda dan keluarga Anda. Dan malam hari ini kita memiliki satu topik yang menarik untuk kita diskusikan bersama, yaitu flu Singapura. Flu Singapura atau secara medis disebut dengan HFMD, Hand, Foot, and Mouth Disease, bukanlah jenis penyakit yang baru. Sempat pertama kali ditemukan pada tahun 1957 di Toronto, Kanada, dan menyebabkan banyak kasus kematian di Singapura. Saat ini sedang menyerang masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak. Seperti apa detail dari penyakit ini dan bagaimana cara kita untuk luput dari serangan? Kita akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio bersama dengan kami. Beliau adalah Dr. Christine Siwi. Dr. Christine Siwi tamat profesi kedokteran di Universitas Samratulangi pada tahun 2005 silam dan sejak tahun 2006 sampai tahun 2008 melayani di Papua. Dan sejak tahun 2008 sampai sekarang beliau melayani di Rumah Sakit Advent Manado. Saat ini beliau dipercayakan sebagai Kepala Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Advent Manado. Mari kita langsung sapa saja narasumber kita pada malam hari ini, Dr. Christine Siwi. Selamat malam, Dokter. Selamat malam. Apa kabar, Dokter? Luar biasa baik. Luar biasa baik ya. Bagaimana kesibukan Dokter akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini lagi sibuk karena banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Rumah Sakit Advent Manado. Contohnya persiapan untuk akreditasi rumah sakit yang tuntutan notabene tuntutan dari pemerintah. Iya. Untuk melanjutkan pelayanan karena apabila tidak diakreditasi rumah sakitnya maka tidak akan melanjutkan pelayanan kita ke masyarakat. Tentu sangat sibuk ya dalam pelayanan baik administrasinya dan juga pelayanan kesehatannya ya. Tapi terima kasih Dr. Christine malam hari ini sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama dengan kami di studio dan boleh menjadi berkat memberikan informasi kesehatan bagi pemirsa Cornelius Media. Dan sebelum kita akan melanjutkan diskusi kita pada malam hari ini, kita akan memulaikan dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk berkat perlindungan, tuntunan Tuhan yang kami rasakan sampai malam hari ini. Pada saat kami akan mengikuti program live, kami meminta kuasa dari surga untuk bersama-sama dengan kami, agar kami dapat memahami informasi yang akan disampaikan pada saat ini. Berkati secara khusus narasumber Dr. Christine Siwi yang akan menyampaikan informasi-informasi penting sehubungan dengan topik kami pada malam hari ini. Biarlah kuasa surga akan menjadi bagiannya dan kami semua boleh memahami satu hal penting untuk melindungi keluarga kami dari berbagai macam penyakit. Terima kasih banyak ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik dokter, kita akan break sejenak dan sahabat live dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini.
Kembali lagi bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Dan malam hari ini sehubungan dengan topik kita flu Singapura, kita akan langsung kepada narasumber kita Dr. Christine ya. Baik dokter, sehubungan dengan topik kita pada malam hari ini flu Singapura. Apa yang akan dokter bagikan kepada kita semua pada malam hari ini? Kami berikan kesempatan. Terima kasih Pendeta Felix. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membicarakan tentang satu penyakit yang lagi mewabah di Malaysia, yaitu namanya flu Singapura. Mengapa disebut flu Singapura? Dari kalimatnya atau dua kata flu itu sama gejala dengan flu Singapura. Jadi dinamakan flu. Dan Singapura itu banyak terjadi kasus dan kematian dari penyakit ini. Makanya orang banyak mengenal bahwa ini adalah flu Singapura. Dan flu Singapura ini banyak ditemukan di Asia. Misalnya di Malaysia, di Indonesia juga, dan ada bagian-bagian juga negara yang lain. Di bagian Asia ada flu atau penyakit flu Singapura. Flu Singapura ini secara medis dia dikenal dengan Hand, Foot, and Mouth Disease, HFMD atau penyakit tangan, kaki, mulut. Kalau menurut Kementerian Kesehatan Kemenkes, flu Singapura itu sudah ada sejak tahun 1957 dan dia berawal dari Toronto dan Kanada. Dan Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, HFMD umumnya memang lebih banyak menyerang pada anak-anak. Orang dewasa dan orang yang sudah lebih besar di umur 12 tahun bisa juga kena dengan flu Singapura. Karena dengan kekebalan tubuh yang menurun. Tetapi karena masih ada imun, kalau sudah lebih matang imunnya, maka tidak bergejala. Tapi kalau anak cepat sekali bergejala. Kalau tidak bergejala, kalau secara medis kita bilang bahwa asimptomatik. Penyebab flu Singapura adalah virus genus enterovirus yang sering kita tahu kalau kita baca dari sumber-sumber ada virus Coxsackie virus atau kuman enterovirus 71. Kita harus tahu bahwa apa yang menjadi tanda ataupun gejala dari flu Singapura. Dia demam, pertama demam. Demamnya 38 sampai 39 derajat Celcius. Ada nyeri di tenggorokan, ada juga nyeri sama seperti hari-hari kita dengar, ada nyeri menelan, ada batuk, ada nyeri perut. Jika anak juga rewel, nafsu makan yang menurun, dan nyeri dan tidak enak di badan. Hanya ingin minum cairan yang dingin ataupun makanan yang dingin. Dan timbul ruam, biasanya dia timbul di telapak tangan, di kaki, di mulut pun akan ada timbul bintik-bintik merah di rongga mulut. Akan pecah, sehingga itu yang sehari-hari kita tahu bahwa itu adalah sariawan. Dan itu banyak sekali yang timbul pada anak-anak. Demam kita akan rasakan 1 sampai 2 hari. Dan itulah kemudian timbul bintik-bintik merah. Dan itu akan menjadi sariawan, ruam di kaki, tangan, dan mulut. Tapi tidak menutup juga kemungkinan dia bisa di lengan, di bokong, di kulit juga sekitar kemaluan. Dan ruam-ruam akibat flu Singapura dan terlihat seperti bintik-bintik merah yang datar. Dia itu bisa juga dia lepuh melepuh. Kalau kita bilang melepuh.
Dan paling banyak adalah anak-anak yang di bawah 5 tahun. 5 tahun. Balita paling banyak. Tapi ada anak-anak juga yang di atas 5 sampai 12 kena juga. Dan masa inkubasi dari penyakit flu Singapura ini 7 sampai 10 hari. Dia sembuh di 7 sampai 10 hari. Bagaimana cara penularannya? Jadi dari alat makan kita, alat minum, aja ada penderita yang memakainya, maka kita akan secara cepat kita akan tertular. Kita tidak sengaja menghirup percikan karena tiba-tiba misalnya ada yang batuk atau bersin di depan kita, tapi kita tidak tahu bahwa dia Singapura, maka dengan otomatis kita akan menderita juga flu Singapura. Dan jika kita ataupun anak-anak yang biasanya kalau lagi bermain sering menyentuh mata, sering menyentuh hidung, mulut, itu lebih cepat, apalagi dia tidak menjaga akan kesehatan tangannya, tidak mencuci tangan, dan tidak memperhatikan kebersihan dari anak itu sendiri. Karena kita tahu bersama kalau masih di bawah umur 5 tahun, main kesana kemari tanpa pengawasan orang tua. Jadi kita sebagai orang tua harus mengawasi anak-anak kita. Dan pada malam hari ini juga supaya kita terhindar dari flu Singapura, yang pertama kita harus mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Yang kedua, tidak berbagi alat makan dan minum serta kontak dengan orang yang sedang sakit. Baru yang ketiga, menutup mulut dan hidung ketika batuk dan bersin. Dan yang keempat, rutin membersihkan benda yang dapat menjadi media penularan virus seperti gagang pintu, meja, atau remote. Yang terakhir, beristirahat di rumah bila sedang mengalami gejala flu Singapura sampai kondisi benar-benar pulih. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya, dan kiranya penjelasan ini dapat membantu para orang tua di rumah untuk lebih hati-hati lagi terhadap aktivitas anak-anak mereka ya, sehubungan dengan penularan virus Singapura ini. Baik dokter, kita akan tanya-tanya sedikit sehubungan dengan virus Singapura ini ya. Kira-kira kapan virus ini masuk ke Indonesia, dok? Kalau dia masuk di Indonesia, kira tahun 2000. 2000. Dan kasus yang pertama di Batam, 1 pasien, dan ada di Jakarta 1 pasien juga. Itu tahun 2000. Tahun 2000. Bagaimana dengan sekarang? Apakah sudah bertambah banyak atau? Kalau untuk saat ini belum ada laporannya, datanya belum ada. Kami belum mendapatkan laporan pada saat ini kalau ada berapa jumlah penderita flu Singapura yang ada di Indonesia. Bagaimana dengan di Manado sendiri? Apakah sudah ada kasus yang ditemukan? Kalau di Manado sendiri, kami juga belum mendapatkan informasi tentang data-data pasien yang menderita flu Singapura. Jadi di sini juga hanya ada biasanya di Indonesia sekarang bukan yang kasusnya, tapi hanya mereka mencatatkan yang namanya, mungkin nanti itu saya bahas bahwa cuma sistem kewaspadaan dini dan respon itu ada catatannya berapa jumlah, tapi untuk tahun ini belum ada. Iya. Dokter, bagaimana dengan kasus kematian? Apakah sudah ditemukan kasus kematian akibat dari flu Singapura ini? Kalau di luar Indonesia, di Malaysia, terakhir yang kami baca tanggal 14 Juni 2022 ini ada kurang lebih 13.800. Cukup banyak ya? Iya, cukup banyak. Makanya di Malaysia sekarang lagi wabah. Lagi wabah.
Jadi oleh karena itu penting untuk berhati-hati ya, karena Iya, kasus kematiannya cukup tinggi cukup ya, tinggi. cukup tinggi. Oke, baik dokter, kenapa sampai kasus ini selalu menyerang condong kepada anak-anak, tidak kepada orang Orang dewasa? Mungkin dewasa. ada penjelasan khusus dari dokter. Mengapa lebih cenderung atau lebih condong ke anak-anak menderita flu Singapura? Karena eh, kematangan dari imunitas dari balita itu atau anak-anak belum seperti orang dewasa. Labilnya juga imun ke anak-anak itu, makanya cepat sekali mereka terserang flu Singapura. Menjaga juga kebersihan tangan, kaki, dan mulut itu masih perlu diawasi oleh orang tua. Jadi lebih oleh karena mereka punya imun tubuh ya yang Iya. belum terlalu Belum dewasa, matang, ya, belum iya. matang. Oke. Baik dokter, apakah flu Singapura ini dapat mengakibatkan komplikasi penyakit yang lainnya? Bisa. Bisa ya. Kira-kira Kalau seperti apa? kalau kita tidak cepat tangani, apalagi sudah bergejala yang misalnya anak-anak itu mulai panas, tidak turun-turun di atas dari 10 hari, karena masa penyembuhan itu 7 sampai 10 hari. Jika demam itu sudah tidak turun lagi di atas 10 hari, kita mulai bertanya, ada apa anak ini? Mungkin sudah ada komplikasi atau sudah menyerang ke bagian lain penyakit flu Singapura. Misalnya meningitis, itu salah satu contoh. Baik dokter, jika anak atau penderita flu Singapura ini sembuh, apakah ada kemungkinan dia akan dapatkan lagi di kemudian hari? Bisa. Bisa jadi. Bisa. Oke, apakah flu ini ada antibodinya atau biasa yang kita sebut dengan suntik vaksin? Sampai hari ini belum ada Sampai vaksin ini belum flu ada. Singapura, belum ada. Oke, jadi oleh karena itu harus lebih hati-hati ya, karena sangat rentan ya. Sangat anak-anak rentan. kita, ya. Iya. Baik dokter, jika flu Singapura ini menyerang anak kita, kira-kira pertolongan pertama yang bisa kita lakukan di rumah apa saja? Mungkin dokter bisa bagikan kepada pemirsa. Jika anak kita atau keluarga kita terserang atau menderita flu Singapura, tentunya kita lihat gejalanya. Kalau memang dia demam, pertolongan pertama kita pasti kita kompres di bagian ketiak, di bagian dada, di dahi. Tapi kalaupun tidak turun, kita harus memberikan obat penurun panas. Ya, itu salah satu. Kalau dia juga tidak mau makan, kita sebagai orang tua atau tidak mau minum, harus membuat dia untuk bisa makan atau minum. Bagaimana caranya? Kita harus memberikan minuman dan makanan yang dingin. Karena kita tahu bersama tadi, dia punya gejala ada sariawan di mulut, makanya dia akan susah untuk makan dan minum. Jadi kita harus memberikan makanan yang lunak. Untuk mencegah ada masalah ya dalam Iya. pencernaannya. Oke. Baik dokter, dalam tahap mana anak ini harus dibawa ke dokter? Yang Ke rumah harus sakit. orang tua tahu dalam tahap mana tanda-tanda ini, ini sepertinya saya harus bawa di dokter, tidak bisa lagi dirawat di rumah. Seperti yang saya sebutkan tadi, jika demamnya tidak turun-turun lagi di atas dari 10 hari, maka kita harus waspada. Karena dengan panas yang terus-menerus akan mengakibatkan anak itu akan kekurangan cairan atau yang kita kenal dehidrasi. Dan itu akan ada sangkut pautnya di mana dia malas makan, malas minum. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda dehidrasi, kita harus cepat bawa ke dokter. Atau ada kejang, atau mulai kita lihat bahwa kenapa anak kita mulai lemes, tidak berdaya lagi lah kalau kita lihat. Tidak seperti biasanya, rewel terus, nyeri perut. Makanya kita harus kita konsultasikan ke dokter atau kita bawa ke rumah sakit. Oke, terima kasih. Jadi ada tahap tertentu yang harus kita segera tindaki ya. Jangan kita berlama-lama lagi di rumah. Kita harus segera bawa ke dokter untuk diberikan tindakan medis ya.
Baik dokter, kita akan lanjutkan diskusi kita. Dan sahabat live jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kami akan kembali lagi bersama dengan Anda. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Inside Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Dan kita akan lanjutkan pembahasan kita bersama dengan Dr. Christine sehubungan dengan topik kita malam hari ini, yaitu flu Singapura. Ya. Baik, tadi seperti yang dokter sudah jelaskan bahwa anak yang mengidap penderita flu Singapura ini akan muncul sariawan atau lepuhan di banyak tempat di daerah mulutnya ya. Nah, kira-kira apa saja tips yang dokter ingin berikan kepada pemirsa sehubungan dengan hal ini? Mungkin ada makanan-makanan tertentu yang dapat mereka konsumsi sehingga dapat membantu anak ini bisa makan dengan baik dan juga nutrisinya tidak kekurangan. Biasanya anak-anak yang ada sariawan, dia akan susah makan dan minum. Sehingga kita harus memenuhi kebutuhan nutrisi atau gizi yang ada pada anak yang menderita flu Singapura. Kita akan memberikan yang pertama, makanan yang lembut, misalnya bubur, yogurt, kentang yang ditumbuk, ataupun kita kasih makanan yang dicairkan, misalnya susu, sereal dicampur dengan susu, sehingga sereal itu menjadi lembut sehingga anak lebih mudah untuk memakannya. Atau nasi yang lembut kita campur dengan kaldu atau dengan sup juga bisa sehingga anak lebih mudah. Atau kita buat puding yang kita kasih fla yang anak sukai. Bisa juga kita berikan buah yang dingin, misalnya anggur, semangka, atau buah persik, irisan melon, maka itu bisa memenuhi kebutuhan dari anak yang menderita flu Singapura. Iya. Oke, baik, terima kasih dokter. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa flu ini dia berjangkit ya ke anak satu dan kepada anak yang lain. Nah, dalam tahap mana kita dapat melihat bahwa flu ini sudah sembuh? Artinya kan pada saat anak ini menderita penyakit ini kita isolasi mandiri. Apakah ketika demamnya berhenti dia sudah bisa bermain lagi dengan teman-temannya atau ada sesuatu yang harus diperhatikan oleh orang-orang tua? Jadi kalau anak memang dia positif ataupun menderita flu Singapura, kita lihat masa inkubasinya atau proses penyembuhannya. Kalau dia sudah lebih dari 10 hari dan sudah tidak ada gejala, maka kita bisa dia bermain dengan anak-anak yang lain. Iya. Baik dokter, sehubungan dengan penularan penyakit flu Singapura ini, apakah ini dapat menular juga di kolam renang ketika anak-anak ini mereka bermain bersama? Bisa, karena itu kan virus lewat komunikasi juga, percikan dari air liur juga bisa. Jadi kita tidak bisa menghindar kalau dalam kolam berenang itu tidak akan tertular dengan flu Singapura. Jadi harus tetap waspada ya dimanapun saja kita berada, kita perlu untuk melihat keamanan untuk kesehatan anak-anak kita. Baik dokter, kita akan masuk dalam mitos atau fakta ya. Ada beberapa pernyataan yang saat ini sementara beredar di masyarakat. Oleh karena itu kami perlu tanyakan kepada ahlinya saat ini ya. Oke, yang pertama kita akan tanya mitos atau fakta. Anak itu lebih gampang terjangkit flu Singapura, tetapi lebih berbahaya jika menyerang orang dewasa. Ya, ini mitos atau fakta? Mitos. Mitos ya.
Jadi dia ternyata lebih berbahaya ke anak-anak. Oke. Baik, yang berikutnya gejala mitos atau fakta, gejala demam tinggi sering menjadi gejala awal yang timbul yang diikuti dengan sakit tenggorokan dan berkurangnya nafsu makan. Mitos atau fakta? Fakta. Ya. Itu gejala-gejala yang pasti akan timbul ya ketika anak-anak ini terkena virus. Oke, yang terakhir mitos atau fakta, gejala flu Singapura sama dengan penyakit cacar air? Tidak sama. Tidak sama? Iya, karena cacar air virusnya berbeda dengan flu Singapura. Ya, kalau varicella itu namanya, kalau cacar air dinamakan varicella kalau bahasa kedokterannya. Dan penyebab dari varicella ini berbeda dengan flu Singapura. Baik, terima kasih dokter untuk pengetahuan ya yang telah dibagikan kepada kami semua pemirsa live di mana saja berada, dan kita telah berada di penghujung dari pembahasan kita pada malam hari ini. Dan sebelum kita akan berpisah, bolehkah dokter memberikan closing statement ya, manfaat-manfaat yang mungkin dapat menjadi bagian dari pemirsa live sekalian? Saya akan memberikan satu kalimat singkat. Lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Jadi lebih baik kita mencegah ya. Jangan sampai sudah terlambat dan akhirnya kita menyesal ya. Oke, jadi kita harus ingat bahwa penyakit ini sangat menular dan sudah ada bukti bahwa tingkat kematiannya cukup tinggi. Oleh karena itu kita harus berwaspada, baik kita, keluarga kita, dan juga anak-anak kita dimanapun berada. Dan dokter, sebelum kita akan berpisah saat ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan telah menuntun jalannya diskusi kesehatan pada malam hari ini. Kiranya pengetahuan yang baru saja dibagikan oleh Dr. Christine mengenai flu Singapura dapat menolong kami semua pemirsa Cornelius Media untuk lebih hati-hati menjaga keamanan dan keselamatan anak-anak kami, khususnya di zaman yang penuh dengan banyak wabah penyakit saat ini. Tuhan berkati keluarga kami masing-masing sehingga kami boleh terhindar dari segala macam usaha setan yang ingin membuat kami sakit dan jauh daripada Tuhan. Kami doakan secara khusus Dr. Christine bersama dengan keluarga, suami, dan juga anak-anak. Kiranya Tuhan berkati keluarga ini, berikan selalu kepada mereka kebahagiaan, kesuksesan, dan berkat-berkat yang melimpah dari surga. Apa saja yang menjadi tanggung jawab dari rumah tangga ini, Tuhan berikan keberhasilan, dan biarlah dalam pelayanan mereka boleh menjadi berkat di mana saja mereka berada. Terima kasih banyak Tuhan untuk waktu yang indah. Kami percaya apa saja yang telah kami dengarkan pada malam hari ini dapat membawa berkat tersendiri dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik dokter, kita sudah berada di penghujung acara dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dokter boleh hadir di tengah-tengah kesibukan tentunya dan boleh membagikan berkat tentang kesehatan ini bagi pemirsa Cornelius Media. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Anda sekalian yang sampai saat ini setia menyaksikan siaran ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi Anda sekalian. Dan apabila Anda merasa diberkati dengan penyiaran ini, Anda boleh bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan juga kerabat Anda dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa untuk saksikan selalu Cornelius Media dengan program-program menarik lainnya. Dan kita akan berjumpa kembali pada minggu yang akan datang di jam yang sama dengan program live. Saya Pendeta Felix Gosal, kru yang bertugas bersama dengan Dr. Christine. Kami pamit dan kita akan berjumpa kembali. Tuhan berkati. Salam sehat untuk kita semua.